Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di sini Modul Nusantara bersama saya Tretan Hairudin dan rekan saya Tretan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di sini Modul Nusantara bersama saya Tretan Hairudin dan rekan saya Tretan Rizky. Nah, pada pagi hari ini hampir siang kita berkunjung ke makam atau pesarian Air Mata, di mana makam ini merupakan salah satu keturunan dari raja seperti itu ya. Ya. Mari kita Telusuri seperti apa. Lokasinya di Arusbaya, Bangkalan. Alhamdulillah kita sudah sampai ya. Ini kira-kira berapa ini? Kalau dihitung, kalau boleh tahu, mungkin tahu sejarahnya sedikit tentang siapa itu Air Mata Ibu. Ya, menurut cerita konon itu ya, ternyata Air Mata Ibu itu adalah Penyebutan ya, Air Mata Ibu. Ibu itu. Nah, konon ceritanya itu namanya Sarifah Ambali. Namanya Sarifah Ambali. Ini keturunan dari Sunan Giri Gersik. Jadi namanya Sarifah Ambali ya. Asal usulnya ya. Asal-usulnya. Kemudian dia ditunang atau dinikahi oleh kerajaan Bangkalan. Bangkalan ya. Ya, Cakraningrat itu ya, Keturunan dari Cakraningrat ya. Seperti itu ya. Tapi ini penasaran ya. Kenapa ya kok dikatakan dengan Air Mata mata Ibu? itu? Oke, kita lanjut ke sana pemirsa. Wah, jadi ini sangat klasik sekali penataannya. Lokasinya di Arusbaya. Jadi lokasinya di Arusbaya. Dari kota itu sekitar 10 km ya. 10 km. Bangkalan kota. Kalau dari Suramadu sekitar 20 km. Iya, betul. Kalau dari Suramadu. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali saya kesini pemirsa. Ya, walaupun saya juga di Bangkalan pertama sekali. Baru pertama ya? Baru pertama. Tapi menariknya itu kenapa dikatakan dengan air mata. Mungkin nanti bisa tanyakan ke Juru kunci. juru kuncinya di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini karena memang makam para raja, Ya, keturunan para raja sebelum keturunan para raja. Nilai sejarahnya sangat tinggi. Nah, di sini mungkin di sini ada kita sebelum ke makam bertemu juru kunci. Assalamualaikum Bapak. Pak Seras mana Pak? Subaidi. Bapak Subaidi. Jadi ini juru kuncinya. Nanti mungkin bisa diajak oleh kita untuk menceritakan sejarahnya Bapak ya. Sebentar terkait dengan makam Air Mata Ibu. Seperti itu. Kira-kira mulai tahun berapa Pak? Sudah maksudnya dibuka untuk umum. Waktu dari Ditbud ini, dari Cagar Budaya. Cagar Budaya. Di Trawulan itu. Mojokerto. Tahun 90 Pak ya. 79 kalau nggak salah. Masih SD, saya masih SD. Iya.
Bapak Subaidi. Jadi kalau tamu itu kalau datang langsung nanti bertemu dengan Bapak Subaidi. Dan di sini ada juga masukan kas untuk apa? Untuk perbaikan, perawatan cagar budaya, karena memang ini cagar budaya. Cagar budaya itu adalah dilindungi oleh undang-undang dan perlu kita rawat generasi muda, para mahasiswa Modul Nusantara seperti itu. Nah, di sini ada Bapak Subaidi ya yang akan menceritakan sejarah singkat terkait dengan apa itu air mata ibu dan siapa sebetulnya. Betul. Kan seperti itu. Ya. Menarik Pak Subaidi. Hah? Banyak dari mahasiswa menanyakan itu bahwa kenapa kok dinamakan dengan air, Air mata, mata. ibu. Mungkin sejarahnya singkat. Ya kalau air mata itu Ratunya itu bertapa sini. Hmm, Yang terutama bertapa, Pak. iya, yang bertapa Hmm. yang baru asal usulnya itu pada zaman dahulu, Pada zaman zaman pemerintahan Sultan Agung, Sultan Agung ya. kedatangan rombongan di Sampang dipimpin oleh Guru Kiting, Juru Kiting. ya untuk membantu ke Mataram. Oh. Rajanya itu yang bernama Raden Praseno. Raden Pangeran Praseno itu Praseno. dari kerajaan. Dari kerajaan. Nanti yang bapaknya itu yang Raden Koro yang di sini. Raden Koro punya anak Raden Pratanu. Raden Pratanu. Pratanu itu punya anak siapa? Praseno itu. Praseno. Punya apa? Pragelbo sana. Pragelbo, ya, Pragelbo ya. di Makam Pragelbo, Agung, betul, ya. makam Berarti Agung. suami dari siapa? Air mata ibu. Syarifah. Sebetulnya Aung. air mata ibu itu ada namanya Pak ya? Ada. Namanya siapa Pak? Namanya Kanjeng Ratu Ibu Syarifah Ambami. Oh, Kanjeng dari Ratu cucunya Ibu. Sunan Giri. Cucunya Sunan Sunan Giri. Giri. Nah, diabadikan menjadi Rumah Sakit Syarifah Ambami Bangkalan. Ya di Bangkalan sana. Kanjeng Ratu Ibu Ibu Syarifah, Syarifah Ambami. Ambami. Air mata ibu itu. Mata sendiri. Ibu. Terus dinamakan air mata ibu kenapa Pak? Kalau dinamakan air mata ibu itu yang bertapa di sini. Yang bertapa di sini Di ibu sini, Kanjeng itu. Ratu Ibu ya. Disuruh karena Raden Praseno Kencana, Iya. kenapa kok minta 7 turunan 7 turunan. menjadi anak berpangkat di Madura? Di- Dia bukan gembira tapi sedih kalau tidak minta seterusnya gitu. Nah. Berarti ada silsilah Kerajaan Mataram Ada. berarti Pak ya yang di Iya. Bangkalan Madura. Oh, seperti yang kita sampaikan tentang sejarah Madura, pemirsa dan para anak mahasiswa bahwa Madura ini ada silsilah juga ke Pulau Jawa kaitannya dengan kerajaan-kerajaan. Iya. Raja-raja di sini juga masih keturunan dengan raja-raja Mataram di Pulau Jawa seperti itu. Iya. Ini bukti sejarahnya seperti itu. Karena minta 7 turun dia bertapa lagi. Bertapa sini. lagi di Iya. sini Pak ya. Sampai mengeluarkan air mata ibunya membanjiri sekitar sini. Oh. Di makam Jadi dinamakan air mata. air ibu. mata. Artinya air mata itu dari air mata Iya, memang membanjiri. ketika bertapa Iya. begitu menangis sampai Membanjiri membanjiri. sekitar sini, lokasi sini. Lokasi sini nama desanya nama Desa Buduran. Desa Buduran, Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan Bukit. Madura. Iya. Ini bukit Pak ya. Bukit. Bukit Kapur Pak ya. Bukan. Bukan. Oh. Cuma sekarang itu dinamakan Bukit Kapur baru-baru ini. Oh, sebetulnya bukan Bukit Bukan. Kapur Pak ya. Bukan. Tapi pertama baru-baru. kali itu saya itu nggak tahu di mana Bukit Kapur. Sekalinya disangka di chat di sana. Di situ itu ya. Sekalinya di sini kasih gambar di HP. Oke. Mungkin itu ya perbincangan kita dengan Bapak Subaidi sebagai juru kunci di pesarian air mata atau makam agung air mata Ibu Kanjeng Ratu Syarifah Ambami. Ya. Nanti kita Suami langsung- dari Syarifah Kanjeng Ratu Syarifah Ambami itu siapa Pak? Raden Praseno tadi ya. Raden Dari kerajaan. Dari Kerajaan. Raden siapa Pak? Raden Praseno. Raden Praseno. Betul. Karena masalahnya apa Pak? Karena memang Raden Praseno itu meminta 7 keturunan. Enggak, bukan Mbah Ratunya itu. Mbah Kok Ratu. minta 7 turunan Untuk menjadi memimpin di Madura. Madura. Di Kok tidak Kerajaan-kerajaan minta di sini. seterusnya. Madura Barat ya.
akhirnya Raden Praseno itu tukah itu istilahnya Iya. ya, tukah Atau marah ya. akhirnya Ratu Syarifah Ambami mengasingkan diri Iya, Bertapa. betapa ya Pak ya. Iya, Betapa di sampai wafatnya di Di makam sini. tempat bertapanya. Oh, wafat. Ya, di Tip. sini banyak tamu ya. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Yuk, kita lanjutkan ke sana. Iya, sana ada sisi lain, cukup Sisi satu Angki. ada, Iya. cukup dua tuh ada sisi lainnya. Ya. Dari Hawanya sudah terasa ya. Kita sudah mulai merasakan. Ini cagar budaya ini ya. Ini cagar budaya. Jadi dilindungi oleh undang-undang. Ya, kalau tidak salah kemarin undang-undang tahun 2010 baru. Ini kita bisa lihat. di belakang Ya, Pak tidak ada siapa. coba kamera shoot ke sana. Tuh. Ini makam para raja-raja. Sabar. Di sini dia icon. Ini dia. Kita baca doa di sini. Nah, inilah kenapa disebut dengan air mata ibu ya. Jadi ini sebetulnya bukit. Coba kita ke sini. Tidak panas. Oke. Assalamualaikum ya. Jadi ini bukit ini sebetulnya. Iya, ini bukit tempat ya. Ini tempat apa ya? Petapaannya. Ternyata menarik sekali. Kenapa disebut dengan air mata ini? Itu ada sejarah. Sejarah. Bahwa raja siapa tadi suaminya Praseno itu mau minta keturunan sampai seterusnya. 7 turunan. Jadi Kanjeng Ratu itu istilahnya marah atau tukah bahasa Madura. Hanya bertapa di sini. Coba kameramen ngezoomnya dari sini biar kelihatan kan. Nah, suaminya yang marah. Jadi ini di belakang kita itu ya, beliau Kanjeng Ratu Syarifah Ambami bertapa di sini sampai meninggal ya. Sampai meninggal. Oke, sampai wafat ya, Betul. wafat ya. Menurut cerita itu air mata itu selama dia menyepi ya, Selama dia menyepi atau bertapa mengeluarkan air mata bahkan dan membanjiri desa sini ya, Surabaya. itu pada zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin nggak ada yang menangis sampai membanjiri sekitarnya ya, seperti itu. Itu karena ditukani, artinya ditukani itu dimarahi sama Dimarahi. Raja Praseno. suaminya sebetulnya. Akhirnya dia menyepi selama dia menyepi sudah beberapa tahun ya. Dan perlu diketahui ya, Kanjeng Ratu masih keturunan Sunan Giri. Dan ada silsilah ke raja-raja Majapahit tadi dan Brawijaya di silsilahnya. Baik, kita baca doa dulu ya. Pada tepat di belakangnya makam Kanjeng Ratu ya. Oke, kita mau berdoa ngirim Fatihah dulu. Oke, jadi di sini bentuk ukiran dari makam itu sangat berbeda sekali dengan kaum biasa ya, kaum raja-raja ukirannya sangat berbeda. Ya. Mungkin ini diperbarui, cuma ini asli ini pada zaman dulu.
Tapi uniknya itu ini tidak ada semennya, cuma hanya Uniknya tidak ada semen. tumpuk-tumpuk. Ini tidak ada semen, batu, semacam bongkar pasang kan? Jadi ini bongkar pasang. Kalau bisa kita simpulkan apa simpulannya sejarah air mata ibu ini? Istilahnya Apa kira-kira simpulannya bahwa introspeksi diri ya, ya, semacam itu ya. ya introspeksi diri istilahnya kita Evaluasi ketika, diri sendiri. ketika ada masalah kembalilah kepada rohnya itu. Kembalilah kepada Tuhan ya, ketika punya masalah kita introspeksi diri, evaluasi diri, tetap berdoa sama Sang Ilahi agar kita diberikan ketenangan Dan petunjuk petunjuk jalan. Jadi pada akhirnya air mata ibu itu wafatnya juga di sini dan wafatnya itu ketika dia bertapa lagi ya. bertapa. Bertapa. Oke, penutup dari kita, jangan lupakan sejarah. Apapun. Oke, dan kemudian tetaplah jaga kesehatan. Salam sehat. Saya Tretana Hairudin dan rekan saya. Meski Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.